Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bina sain wala umuru dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa anil mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Masud MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih. Yang saya hormati ketua kelas beserta jajarannya, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sedikit mengenai konsep maqasid al-syariah. Perkenalkan, saya Ami Silmia sebagai moderator. Yang kedua ada Ahmad Asal Arwi sebagai pemateri dan Tria Khairunisa sebagai pemateri. Langsung saja materi yang pertama. Pengertian dan kandungan maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan al-syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, sejarah perkembangan maqasid al-syariah. Nah, yang pertama ada fase prakodifikasi dan fase kodifikasi. Untuk yang pertama, fase prakodifikasi, maqasid syariah sebenarnya sudah ada sejak nas Al-Quran diturunkan dan hadis disabdakan oleh Nabi. Karena maqasid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nas, tetapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya tidak lain untuk kemaslahatan makhluknya. Nah, yang kedua di fase kodifikasi. Di fase ini menurut Al-Raisuni, barangkali orang yang paling awal menggunakan kata maqasid dalam judul karangannya adalah Al-Hakim Al-Tirmidzi yang wafat pada tahun 320 Hijriah, yakni dalam bukunya Al-Salatu wa Maqasiduha. Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang maqasid syariah, maka kita akan menemukan jauh sebelum At-Tirmidzi, karena Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah dalam Muwatta'nya sudah menuliskan riwayat yang menunjukkan pada kasus penggunaan maqasid al-syariah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ninis. Kabarnya saya persilakan. Penggalian hukum melalui maqasid al-syariah. Menurut telaah historis, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syariah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah maslahat sebagai substansi dari maqasid al-syariah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Maslahat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Yang pertama, daruriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah atau agama maupun aspek duniawi. Yang kedua, hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dan dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Yang ketiga, tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntunan muru'ah atau moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya, yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu perorangan,
ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal, yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya, membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. Yang kedua, maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyaratan berbagai bentuk muamalah. Selanjutnya, cara mengetahui maqasid al-syariah. 1. Ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah adalah sesuatu yang abstrak sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Yang kedua, ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui maqasid al-syariah. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tujuan zahir lafal itu. Yang kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya, zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Yang ketiga, ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau ilat, dalam satu bentuk yang tidak merusak pengertian lafal zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna ilat, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.